selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa kami yang sangat mengasihi kami, pada pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di sini Tuhan. Engkau tahu hati kami semua. Biarlah Tuhan yang persiapkan kami untuk kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang tolong untuk setiap kami yang akan melakukan bagian kami, biar Tuhan yang akan urapi satu persatu supaya kami boleh ya Tuhan sungguh-sungguh melakukan kehidupan kami ini ya Tuhan untuk persembahan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami yang sudah ada di sini Tuhan, supaya Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kami setiap hari apa yang terbaik, supaya hidup kami ya Tuhan ke depannya lebih berjalan lebih Tuhan sesuturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara, kita akan angkat pujian Kuasa Maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Anak Domba Allah. Kuasa maut telah lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan. Dan domba Allah
Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Ya, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang hidup. Dia bisa memberikan petunjuk mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita perbaiki. Biarlah di dalam kehidupan kita, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, apakah kita sudah berubah dari sehari ke sehari? Dikala kita mendengarkan firman Tuhan, dikala kita merenungkan firman Tuhan, biarlah kita ada perubahan dari hari ke sehari, sehingga orang bisa melihat siapakah kita dari kelakuan kita. Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Hidupku berubah, ajaiblah kuasanya. Hidupku berubah, ajaiblah kuasanya, sejak ku terima Yesus. Ada terang dalam hidup dan pengharapan, sejak
Ya, kita sungguh bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan kehidupan kita setiap saat. Bahkan saat tidur pun Tuhan bekerja untuk kita. Memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Jadi kita boleh bangun pagi segar. Dan Tuhan tetap bekerja. Ketika kita bekerja juga biarlah kita mau terus taat kepada Dia. Karena Dia dengan setia menuntun kita. Dia adalah Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan. Kaulah sendiri. Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun, Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun
Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Bapa yang baik kepada kami semua. Saat ini Tuhan tahu hati setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu pikiran kami. Tuhan juga tahu kami mau saat ini belajar lagi dari firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Sehingga hidup kami Tuhan tidak sia-sia. Sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi boleh hidup kami membawa orang lain kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan petunjuk dari-Mu Tuhan. Biar Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan hamba-Mu juga untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu yang ditaburkan tidak sia-sia dan bekerja di dalam setiap kami yang ada di sini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus dan dengan kekuatan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau selalu setia memimpin kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sempurnakan persiapannya, biarlah apa yang disampaikan sungguh ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah kasih tak terbatas. Nanti ada beberapa ayat kita akan membaca. Saya mohon nanti Pak Herman akan membacakannya bagi kita.
Mari kita akan melihat terlebih dahulu apa sebenarnya arti kasih itu. Ya, dari kamus saya membaca bahwa kasih itu adalah satu perasaan sayang, satu perasaan suka, satu perasaan cinta, dan ditunjukkan melalui perbuatan. Dan kalau hari ini saya mengambil tema kasih tak terbatas, itu artinya satu perasaan cinta, satu perasaan sayang, satu perasaan suka yang tidak ada habisnya, yang tidak terhingga, yang ditunjukkan melalui perbuatan. Itu adalah definisi daripada kasih. Kita melihat kasih yang tak terbatas itu kasih dari siapa? Kita melihat terlebih dahulu kasih manusia. Saudara, manusia itu terbatas. Kesempatan kita, waktu umur kita, dan segala yang ada di dalam kehidupan kita itu terbatas. Bahkan kasihnya itu terbatas. Orang tua mengasihi anaknya, tetapi satu kali orang tua tidak bisa selama-lamanya ada bersama dengan anak-anak. Begitu juga suami dan istri. Itulah keterbatasan kita manusia. Sehingga kasih kita manusia itu terbatas. Ada orang yang mengatakan pada waktu masih muda, saya cinta kepada kamu. Tapi setelah kemudian berlanjut, kasih manusia itu bisa pudar. Itulah kasih manusia. Bagaimana dengan kasih Tuhan Allah? Kasih Allah itu kasihnya tidak terbatas. Itu dinyatakan kepada kita manusia yang berdosa itu melalui Kristus yang telah berkorban untuk kita. Inilah kasih Allah, kasih yang tak terbatas. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara mengenai kasih Allah yang tidak terbatas. Ya, bukan kasih manusia yang tadi saya katakan terbatas. Mari kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana perjanjian Allah dinyatakan melalui Abraham. Kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 sampai yang ke-16. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, saudara-saudara, kita melihat setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, maka janji Allah itu dimulai di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bagaimana Allah menyatakan bahwa dari keturunan perempuan itu, ini berbicara mengenai Mesias. Itulah janji Allah kepada manusia. Kemudian berganti terus keturunan demi keturunan dari manusia setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Maka sampai kepada Abraham. Ya. Janji ini seperti suatu air yang mengalir terus dan sampailah kepada Abraham. Abraham ini dipanggil dari tempatnya. Waktu itu orang-orang menyembah kepada berhala. Tetapi Abraham dipanggil oleh Allah. Dan Abraham taat kepada kehendak Allah. Allah menyatakan akan memberkati Abraham. Ya, Abraham ini akan dipakai oleh Tuhan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, pada ketika kita membaca ini, kalau saudara membaca dari ayat-ayat sebelumnya, Abraham bertanya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia akan mempunyai keturunan. Dia mengatakan saya tidak punya keturunan. Mungkin nanti yang akan menggantikan saya adalah hamba saya. Tetapi waktu itu Tuhan memberitahu lagi kepada Abraham. Bahwa Abraham ini akan dipakai oleh Tuhan dan keturunan
keturunannya akan sangat banyak. Dan di sini firman Tuhan katakan setelah Abraham memberikan persembahan kepada Tuhan, dikatakan bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri. Nanti kita akan baca di dalam kitab Keluaran. Saudara, dari zaman Adam kepada Abraham itu ada sekitar 2000 tahun. Tetapi Allah ingat akan janjinya. Oleh karena itulah dia memanggil Abraham. Sampai keturunan demi keturunan Abraham kemudian mempunyai anak Ishak dan Yakub. Dan mereka sampai tinggal di Mesir. Dan sekarang mereka ketika telah diperbudak mereka menjerit kepada Tuhan. Dan mereka ingin keluar. Dan Tuhan memanggil Musa. Mari kita melihat tentang umat Israel. Dari keturunan Abraham ini dibentuk suatu umatnya Allah sendiri, ya. Dan itu perjanjian itu sudah lama, sekian ratus tahun dari ketika di dalam Kejadian 15 ini dinyatakan kepada Abraham. Ya, sekitar 600 tahun lebih demikian janji ini kemudian dinyatakan bahwa sungguh janji Allah itu digenapi dan kasihnya kepada manusia itu sungguh tidak terbatas. Apa yang dijanjikannya karena kasihnya kepada manusia itu dinyatakan. Kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai yang ke-41. Keluaran pasal 12 ayat 40 dan 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ya, amin. Saudara, di sini dinyatakan ya di dalam kejadian itu ya, bahwa keturunan itu akan menjadi orang asing di suatu negeri. Mereka akan diperbudak, tetapi bangsa yang diperbudak itu dikatakan akan kuhukum. Kita tahu bagaimana Tuhan memberikan tulah kepada Fir'aun dan orang Mesir karena Fir'aun mengeraskan hatinya. Ya. Dikatakan sudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Kalau saudara membaca setelah tulah ke-10 dan orang Israel ini bisa keluar, maka dikatakan orang Israel itu meminta kepada orang-orang Mesir, ya, dan Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati memberikan harta mereka. Yang mereka pikirkan pada waktu itu adalah supaya orang Israel ini keluar cepat-cepat dari Mesir. Apa yang dinyatakan di dalam Kejadian kepada Abraham pada waktu itu dinyatakan. Abraham pada waktu itu sudah tidak ada. Tetapi Tuhan menyatakan, ya kira-kira umur Yakub sekitar cucunya itu, ya 15 tahun lah seperti itu, Abraham itu meninggal. Dan saudara-saudara, umat Israel itu keluar tepat seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian itu. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan sampai nanti katanya kedurjanaan orang Amori yaitu bangsa-bangsa yang di tanah Kanaan genap, barulah mereka akan masuk ke negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Saudara sekali lagi bisa melihat, meski waktu sudah begitu lama, sekitar 600 tahun lebih sampai 700 tahun. Tetapi Allah menepati janjinya. Itu semua karena kasih Allah kepada manusia. Allah yang tidak terbatas, yang menyatakan kasihnya. Mari kita akan melihat ya di dalam perjanjian baru. Yang pertama kita akan melihat tentang berita kelahiran Yesus. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Ya, amin. Saudara, waktu antara Abraham sampai kepada Tuhan Yesus itu adalah 2000 tahun. Ya, dari Adam ke Abraham itu 2000 tahun, dari Abraham kepada Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Saudara, waktu itu begitu lama. Tetapi apa yang Tuhan janjikan itu dinyatakan
Dan pada waktu kita membaca ayat ini diberikan kepada gembala-gembala oleh malaikat-malaikat pada waktu itu berita tentang kelahiran Yesus. Bahwa hari ini katanya telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Orang-orang Yahudi tahu ya akan janji Allah tentang Mesias. Jadi mereka juga tahu tentang hal itu. Bagaimana ketika malaikat juga mengunjungi Maria, malaikat juga di dalam mimpi kepada Yusuf, dan sekarang kepada gembala-gembala, malaikat itu menyatakan. Saya merenungkan dan saya membayangkan, ya ketika saya mempersiapkan ini, saya berkata Tuhan, bahkan malam tadi ketika saya berdoa, Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang begitu mengasihi manusia. Karena janji Allah ini ya, adalah satu janji di mana akan datang juru selamat, akan datang Mesias itu yang akan menghapus dosa manusia. Kita akan melihat tentang kasih Allah kepada manusia ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, amin. Kita pasti hafal ayat ini. Dikatakan karena begitu besar, artinya tidak terhingga besarnya, ya, tidak terpahami kadang-kadang dengan pikiran kita. Begitu besar kasih Allah dinyatakan. Next. Di sana dikatakan kasih Allah itu adalah di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah kasih agape. Ya, kasih Allah ini ya. Kasih Allah ini adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang berkorban. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terukur. Tadi saya katakan manusia kadang kasihnya bisa diukur. Ya. Pengorbanannya juga itu masih bisa diperhitungkan. Tetapi kasih daripada Allah, yaitu kasih agape ini adalah kasih yang berkorban, yang sungguh tidak terbatas dan yang tidak terukur. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini berbicara semua ras manusia di dalam dunia ini. Semua orang yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kasih agape itu. Saudara dan saya, mulai awal manusia diciptakan Adam dan Hawa, semua diciptakan ya menurut berdasarkan kasih agape itu. Kasih yang daripada Tuhan. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Artinya memberikan, menghadiahkan. Menghadiahkan siapa? Menghadiahkan anaknya yang tunggal. Berbicara tentu kita tahu, yaitu tentang Yesus Kristus yang diberikan Allah untuk mati di atas bukit Golgota. Di dalam satu kehinaan karena dia harus mati di kayu salib. Firman Tuhan katakan, ya begitu hina orang yang tergantung di kayu salib. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Ya. Kasih Allah yang begitu besar itu dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang beriman. Percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita untuk menerima keselamatan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Jalan menuju kepada keselamatan. Dan tujuannya Allah dikatakan supaya tidak binasa. Orang yang percaya kepada Kristus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan saja saudara berbicara mengenai hidup yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi lebih daripada itu adalah dikatakan tentang hidup yang kekal yang tidak binasa ini adalah satu kemerdekaan daripada dosa. Masuk kepada satu hubungan dengan Allah. Diperdamaikan kembali dengan Allah. Ayat-ayat ini berbicara mengenai hal itu. Ada satu hubungan yang baru. Sehingga firman Tuhan katakan kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Tetapi yang baru itu sudah datang. Kita mempunyai satu hubungan yang baru lagi dengan Bapa di surga.
Jadi dengan demikian, kasih agape, kasih daripada Allah yang tidak terbatas itu adalah kasih yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu kasih yang berkorban dengan sempurna melalui Yesus Kristus. Mari kita akan melihat ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, puji Tuhan. Ya, di sini diceritakan tentang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Dan dikatakan bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah itu dinyatakan kepada dunia ini, ya, kepada manusia ini, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal. Seperti yang tadi kita baca juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ke dalam dunia ini supaya bisa kita hidup di dalamnya. Ya. Efesus mengatakan kita ini adalah orang yang mati di hadapan Allah. Tetapi pada waktu kita percaya, kita dihidupkan oleh karena korban Kristus. Oleh karena Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua melalui Yesus Kristus. Dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Allah yang berinisiatif mencari saudara dan saya. Mencari umat manusia di dalam dunia ini. Memberikan kasih-Nya, memberikan pengorbanannya, tetapi tentu hanya bisa diterima oleh orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya secara pribadi. Dikatakan Tuhan Yesus ya, mengalirkan darah penebusan itu kepada manusia yang berdosa. Sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah. Saudara, setiap kita makan dan minum perjamuan kudus, mari kita mengenang, kita mengingat akan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Yang mengasihi saudara dan saya sekian ribu tahun. Mulai ketika Adam ya, dinyatakan bahwa ketika dia berdosa Tuhan sudah menjanjikan akan keselamatan. Akan datangnya Mesias itu. Sampai waktu sekarang, zaman kita ini sudah lewat 6.000 tahun lebih. Tetapi Allah tetap mencari sampai saat ini manusia yang berdosa. Dan saudara dan saya kalau kita ada di tempat ini, kita tadi memuji dan mengagungkan Tuhan tentang kasih Tuhan. Dikatakan bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita, memanggil kita, memilih kita. Itu adalah Tuhan yang mencari kita karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Kalau kita sebagai orang tua, anak-anak kita berbuat tidak baik, kita mengajarkan anak-anak kita mendidik kepada hal-hal yang baik. Dan mereka melakukan hal yang tidak baik. Kira-kira perasaan saudara-saudara, bapak ibu saudara bagaimana? Kalau yang mereka yang sudah menjadi orang tua. Bisa merasakan betapa sakitnya hati ini. Mengajarkan yang baik tetapi yang tidak baik yang dilakukan. Saudara bisa membayangkan perasaan Tuhan? Perasaan Bapa di surga? Tentu. Hatinya juga tersayat. Hatinya sedih ketika melihat manusia berdosa di dalam dunia ini. Tetapi kasih-Nya itu menutupi dosa manusia. Sehingga yang dijanjikannya, Yesus datang itu, mengutus anaknya itu menjadi pendamaian.
Kita dihidupkan kembali pada waktu kita percaya kepada Dia. Kita berdamai kembali dengan Allah. Dikatakan kita bisa menyebut Allah kita Aba, ya Bapa. Kita bisa curhat, kita bisa mengatakan segala sesuatu di dalam doa kita. Mari ingat, pada waktu kita makan dan minum, itu adalah tubuh dan darah Kristus. Darahnya yang mengalir di Kalvari. Tubuhnya yang tercabik-cabik buat saudara dan saya. Kita tidak bisa membalas apa-apa. Itu diberikan gratis kepada kita. Tetapi korban Kristus itu bukan korban yang murahan. Itu adalah darah yang paling mahal di dalam dunia ini. Darah yang bisa menebus dosa manusia. Yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Inilah kasih Allah kepada kita semuanya. Kasih yang tidak terbatas. Yang dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati buat kita. Tetapi Dia adalah Allah. Dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga Dia bangkit kembali. Dan Dia kemudian naik ke dalam surga. 40 hari setelah kebangkitannya, Dia naik ke dalam surga. Saudara, Dia bersyafaat bagi kita. Dia tetap mengasihi kita. Karena 10 hari setelah setelah kenaikannya, Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Supaya Roh Kudus itu menuntun, memelihara kehidupan kita, memimpin perjalanan hidup kita. Oleh karena itu bagaimana respon kita terhadap kasih Allah yang tidak terbatas itu? Kita akan membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ya. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, amin. Saudara, inilah kasih Tuhan kepada kita semua. Ketika Dia sudah berjanji, kasih setianya itu terus turun-temurun. Tentu ini bukan bercerita tentang beribu-ribu keturunan, ini berarti suatu kekekalan, ya, suatu hal yang kekal. Itulah kasih Allah. Dia pegang kepada perjanjiannya dan Dia menepati janjinya. Kalau Allah begitu mengasihi kita, mari kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mengasihi Allah dan kita taat dan setia kepada firman-Nya. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita baca. Baik ketika kita beribadah maupun di rumah kita masing-masing. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita setia kepada Dia. Kita taat kepada Dia. Menurut kepada kehendak-Nya. Melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita bernyanyi atau kita mengatakan ketika ditanya, apakah saudara-saudara mengasihi Allah? Kita akan menjawab, kita mengasihi Allah. Atau kita berkata amin. Artinya kita mengasihi Allah. Mari nyatakan melalui perbuatan kita. Allah mengasihi manusia. Dan Dia menyatakan perbuatannya melalui kedatangan Yesus Kristus. Mari kita juga meresponi kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah. Firman Tuhan katakan dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, segala keberadaan hidup kita. Kita mengasihi Allah dengan kesungguhan hati kita. Dengan ketaatan kita yang dinyatakan melalui perbuatan kita dan kesetiaan kita kepada firman-Nya. Setia mengiring kepada Dia, setia melayani Dia sampai akhir hidup kita. Yang kedua, respon kita, mari kita saling mengasihi sesama kita manusia. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya, ini berbicara tadi yang pertama mengasihi Allah, tetapi juga kita saling mengasihi. Ya, Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Mari kita belajar ya. Karena Allah itu adalah kasih, maka kita juga harus belajar mengasihi. Baik kepada Allah maupun kepada sesama kita manusia. Yesus mengasihi manusia, memberikan pengampunan. Mari kita juga belajar memberikan pengampunan. Baik di dalam keluarga kita, mungkin anak-anak ya terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak-anak. Ya kita saling mengampuni. Atau di antara sesama saudara seiman, tidak boleh menyimpan dendam. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali Tuhan? Oh itu udah sempurna 7 kali itu. Tapi Tuhan mengatakan 70 kali 7. Dan ayat itu berbicara mengenai jumlah yang tidak terbatas. Ketika di kayu salib, Yesus juga berkata, Bapa ampunilah mereka. Terhadap orang yang menganiayanya, Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka Bapa. Mari belajar mengampuni. Saudara, saya tidak tahu. Di dalam perjalanan hidup ini, siapa yang menyakiti hati kita? Mungkin suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, adik kakak kita, teman, saudara-saudara seiman, kita belajar mengampuni. Karena kasih itu artinya mengampuni. Ya, kita saling mengasihi sesama kita. Seperti Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang ketiga, mari kita juga menjadi berkat bagi sesama kita dengan memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi pada waktu Paulus sudah dipanggil oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya menjadi rasul, dia memberitakan Injil, dia mengatakan bukan untuk sombong, ya, bukan untuk memegahkan diri, tetapi dia mengatakan memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan. Artinya kewajiban bagi kita semuanya. Mari di dalam kehidupan kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dimanapun kita berada, biarlah orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mungkin di tempat lingkungan kita, ketika kita tidak bisa berkata-kata, ya, tetapi biarlah melalui perbuatan kita, orang lain bisa menilai kita. Orang lain bisa melihat kita. Kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Karena itulah adalah suatu keharusan dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Beritakan tentang Tuhan Yesus yang begitu baik. Yang kasihnya berkorban untuk saudara dan saya. Ceritakan itu kepada orang-orang sekitar kita semuanya. Sehingga orang-orang yang sedang ada di dalam tawanan dosa, mereka itu bisa memperoleh keselamatan ketika mereka percaya kepada Kristus seperti kita juga. Mereka memperoleh pengampunan dosa. Ada banyak orang di luar sana, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, yang mungkin mereka masih di dalam tawanan dan ikatan dosa. Dan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kita tentu tidak mau keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, kita kasihi, lingkungan kita seperti itu. Oleh karena itu beritakanlah. Beritakanlah tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas itu di dalam kehidupan kita. Kesimpulan kita pada firman Tuhan bagian akhir yang pertama, kasih Allah tak terbatas dinyatakan melalui korban Kristus di Golgota yang memberikan pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kasih Allah tak terbatas, setia menggenapi janji-janjinya. Dia tidak pernah lalai, meskipun waktu berjalan begitu lama, tetapi dia selalu ingat akan kasihnya dan janjinya kepada manusia. Yang ketiga, kasih Allah tak terbatas. Marilah
kita mengucap syukur selalu di dalam kehidupan ini. Dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita manusia. Mari kita beritakan Injil, berita baik itu kepada setiap orang. Dan kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari saya persilakan para penetua mempersiapkan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan Yesus Kristus Tuhan. Masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, di bulan yang baru, di minggu pertama kami boleh ada di rumah Tuhan dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Kami diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan karena kasih-Mu. Tuhan telah mati di atas kayu salib. Oh Bapa, terima kasih lewat firman-Mu yang boleh mengingatkan bagaimana kebaikan Tuhan dan kasih-Mu yang begitu luas dan dalam. Sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kami boleh mengimani sebentar lewat persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Kami ada di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sehingga Kristus Yesus manunggal menyatu di dalam hidup kami ya Bapa.
Sehingga kami boleh mengimani, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Haleluya. Kami sambut berkat Tuhan. Amin. Silakan bagikan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini ulang kembali. Ku pandang kemuliaan, ku Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun. Mari kita akan bangkit berdiri. Siapkanlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. yang mulia, Segala pujian, hormat, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur, inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan Janjimu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Turunkan tangan, kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Seberapa banyak sidang Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, dan juga yang sudah semua yang melayani Tuhan, Kau pakai semakin indah pelayanan kami bersama dengan Tuhan Yesus untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati sidang Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perdagangan. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami juga yang sekolah ataupun yang sudah naik tingkat dan yang sudah berkarir di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat mungkin ada di antara jemaat yang ada dalam kelemahan tubuhnya, yang ada di rumah. Tuhan sendiri yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mempunyai masalah persoalan, Tuhan membukakan jalan keluar. Yang ada di dalam kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal di kota Bandung ini. Tuhan juga menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan menolong pemerintahan, dan di tahun 2024 kami akan memasuki masa pemilihan umum. Engkau juga memberikan keamanan dan kelancaran sehingga Tuhan kami boleh bangsa Indonesia mendapatkan seorang pemimpin presiden yang baru, yang cakap untuk memerintah negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan, Engkau sendiri yang membalas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai sidang Tuhan, kembali akan pulang, Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan mereka, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk. Mungkin akan diedarkan kembali persembahan untuk sinode di awal bulan ini. Seperti biasa kita menyanyikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih